Ya, selamat pagi Bu Karin. Selamat pagi Pak Eri. Saya senang sekali bertemu dengan Anda hari ini. Saya hendak membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana dan apakah saya dapat membantu. Iya, bisa Pak Eri. Terkait dengan bantuan Pak Eri, di sini saya harapkan agar kemampuan coaching saya semakin meningkat. Ya, baik. Saya akan mendukung Bu Karin dalam hal ini bagaimana dan apa yang ingin Bu Karin fokuskan pada observasi kali ini. Oke, sebenarnya kalau tahapan coaching itu kan banyak Pak Eri ya. Tapi di sini saya ingin lebih ke gimana caranya biar present itu tetap ada, kemudian bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, baik sekali Bu Karin. Sudah saya catat. Lalu menurut Bu Karin, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Karin dalam melakukan hal coaching ini? Oke, untuk saat ini karena memang saya masih awal pembelajaran ya Pak untuk praktek coachingnya. Di sini saya mungkin kalau level mungkin masih level 6 lah Pak, tapi saya ingin meningkatkan ke level 8 seperti itu. Oke, saya paham. Berarti sekarang lalu apa harapan dari Bu Karin dari observasi kita nanti? Oke, yang saya harapkan nanti ketika saya melakukan praktek coaching yang jenengan observer di situ bisa untuk melihat bagaimana praktek yang sudah saya lakukan, apakah pertanyaan berbobot itu sudah ada, kemudian dari bagian-bagian praktek coaching itu melalui tirtanya itu semua ada seperti itu Pak. Ya, baik sekali Bu Karin, berarti semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar, tetap bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Karin. Oke, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan melalui WA nih, apakah ada bisa yang saya bantu hari ini Bu? Iya Bu Karin, jadi kemarin tuh saya lagi kondisi gimana gitu, makanya WA Bu Karin. Gimana itu bagaimana ya Bu? Bisa dijelaskan? Saya itu sekarang tuh kalau lagi di kelas tuh kok rasanya kurang bersemangat gitu loh Bu Karin. Ya karena sepertinya itu murid-murid juga kurang bersemangat ketika saya masuk kelas. Oke, seperti itu. Kalau menurut Ibu itu tidak bersemangatnya itu karena apa? Saya juga kurang tahu ya Bu, padahal saya juga sudah ngajar seperti biasanya, sudah saya jelaskan, sudah saya kasih PPT gitu. Oke, dari ini terkait dengan nanti lalu apa tujuan akhir dari obrolan ini yang Ibu harapkan? Saya itu ingin ada solusi bagaimana caranya biar saya tuh bisa ya menghidupkan kelas saya gitu loh, biar anak-anak juga bersemangat, saya juga bersemangat gitu. Oke, baik, saya akan mencoba membantu Bu Nur dalam percakapan kita ya. Nanti semoga bisa bermanfaat ya Bu ya, seperti itu. Iya Ibu Karin. Oke, di awal ini coba Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi kan Ibu bilangnya agar murid itu bersemangat seperti itu ya. Ya, selama ini kan saya ngajarnya ya hanya berceramah, ngasih tugas, saya jelaskan, kemudian kadang ya ada PPT seperti itu, saya tunjukkan gambar-gambar. Tapi kok rasanya anak-anak nggak bisa menerima itu gitu ya, kok nggak semangat gitu loh. Seperti itu ya Bu ya. Lalu Ibu melihat apa yang menjadi tantangan dalam mencapai hal tersebut Ibu? Mungkin saya perlu merubah
merubah yang seperti itu tadi ya, nggak hanya ceramah. Mungkin saya mau membuat video mungkin ya, biar mereka bisa menyaksikan langsung aplikasinya. Kalau dikasih contoh seperti itu kan mungkin lebih bervariasi gitu. Iya. Mungkin ada lagi Ibu? Apa ya, mungkin saya akan kasih contoh-contoh kegiatan yang memang real di kehidupan nyata gitu, biar anak-anak bisa membayangkan yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu seperti apa gitu. Oke, berarti apa yang kira-kira Bu Nur butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu tadi? Apa ya? Saya cari di YouTube mungkin ya Bu ya, video-video tutorial kayak gitu. Kemudian Contoh-contoh soal baru. dari contoh-contoh soal seperti itu ya. Oke, Ibu, di sini terkait dengan rencana ke depan nih, agar tujuan Ibu tercapai itu, apa yang Ibu lakukan dan strategi apa yang mungkin Ibu lakukan? Mungkin saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dulu ya, jadi saya akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran pada hari itu apa, kemudian saya siapkan media, kemudian peralatan, atau menambah literasi tentang soal, tutorialnya juga. Oke, baik sekali Bu ya. Mungkin bagaimana ini nanti terkait dengan rencana Ibu dalam untuk mengukur keberhasilan bahwa rencana itu sudah berjalan baik atau tidak seperti itu. Mungkin dari hasil evaluasi pengetahuan anak-anak tentang materi yang saya sampaikan ada peningkatan, ya mungkin dengan metode yang baru itu ada keberhasilan mungkin. Seperti itu ya Bu. Dari apa yang Ibu rencanakan ke depan ini ya, yang tadi udah banyak, dari membuat perangkat pembelajaran, terkait dengan melihat lagi tujuan pembelajarannya, mungkin ada media tadi, kemudian memperbanyak literasi ya. Ini mana nih yang bisa dilakukan di awal untuk pertama? Mungkin saya menyiapkan perangkat pembelajaran dulu ya, biar ada rule guide-nya saya ketika berada di kelas itu seperti apa gitu. Oke, kapan Ibu akan melakukan perbaikan atau perangkat pembelajaran itu diperbaiki seperti itu? Mungkin penyusunannya bisa dimulai secepatnya, cuman nanti aplikasinya ya di semester depan ya, karena ini sudah akhir semester, sudah mau PAS, jadi pengaplikasiannya ya semester depan. Oke, lalu menurut Ibu siapa nih yang mungkin bisa membantu Ibu dalam melakukan tindakan tersebut? Mungkin saya akan sering bertanya sesama teman sejawat ya. Mungkin saya mau ajak beliau-beliau untuk sharing bagaimana baiknya, mungkin dari teman-teman itu ada ide-ide baru yang bisa saya inputkan ke perangkat saya gitu. Baik, kira-kira nih kita sudah diskusi lama ya. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita terkait dengan komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi ya, agar murid bisa bersemangat itu tadi? Ternyata saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajarannya juga. Ketika kita sudah siap dengan semua itu, ya bisa jadi kita akan lebih siap di dalam kelas. Jadi menyiapkan anak-anak untuk lebih bersemangat lagi, mungkin lebih bisa terkondisikan sih. Baik, bagus sekali Bu Nur ya. Kalau gitu kita nanti bisa ketemuan lagi ya minggu depan seperti itu ya. Saya pengen dengar nih cerita dari Bu Nur. Mungkin kalau misalkan pengaplikasiannya kan masih semester depan nih Bu ya. Mungkin minggu depan bisa ya Bu lihat perkembangan bagaimana Bu Nur menyiapkan rencana pembelajaran dan sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Boleh Bu Karin, boleh. Oke. Semoga bermanfaat ya Bu apa Terima yang sudah kasih. kita obrolkan hari ini, sehingga membantu dalam proses pembelajaran Bu Nur yang lebih bermakna lagi kepada siswa. Baik. Karena di sini Bu Nur sudah hebat dengan perencanaannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Karin sudah Ya. mau mendengarkan sharing saya, mau
membantu saya untuk mencari ide-ide itu tadi. Ya, Terima sama-sama kasih. Bu. Ya, selamat mencapai tujuan ya Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu sudah menyediakan waktu, bersedia saya observasi. Nah, sekarang di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah dengan lakukan sama Bu Nur. Iya, Pak. Dan hasilnya itu seperti apa? Oke. Untuk hasil yang tadi ketika saya melakukan praktek coaching, saya merasa hasilnya sudah cukup baik, sudah memenuhi tahapan tirta seperti itu. Ya. Di situ menurut Bu Karin merasa demikian, itu kenapa? Di situ saya sudah berupaya mendengarkan aktif daripada yang disampaikan coach, kemudian saya sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dengan baik seperti itu. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Saya Pak. melihat Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baiklah, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Ya, alhamdulillah Pak. Berarti kemungkinan saya sudah ada peningkatan dalam kompetensi Iya. untuk praktik coaching ini. Super sekali. Namun demikian, di sini saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi itu saya perhatikan saat Ibu menggali alasan kenapa tidak bersemangat. Sudah benar menggali jawaban tadi, terus dapat menggali lagi mungkin media pembelajaran yang digunakan ketika pembelajaran yang kurang diminati oleh para murid. Perlu ada variasi lagi. Terus bagaimana menurut pandangan Ibu? Oke Pak, nanti mungkin dari poin itu bisa saya tingkatkan lagi. Baik Bu, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area sekitar sini? Mungkin nanti saya akan lebih lagi untuk mempraktekkan coaching ini kepada rekan-rekan maupun siswa saya agar semakin saya memahami kemudian dan memang berdampak positif sehingga bisa menggali potensi dari rekan-rekan dan juga siswa. Baik sekali ya. Selain kita juga harus bisa menggali semua potensi dari warga sekolah khususnya ya. Semua elemen yang ada di sekolah. Terus apa yang telah Ibu peroleh dari proses ini? Ya, saya menjadi lebih bersemangat dan yakin lagi dalam mempraktekkan coaching ini dengan tahapan tirta dengan baik kepada rekan sejawat maupun siswa dan mungkin dapat saya aplikasikan ke yang lainnya seperti itu. Iya, tadi menyebutkan tirta, berarti mengalir seperti air. Oke. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia saya observasi. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, sama-sama. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Bu. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan Pak Heri. Pak Heri juga kelihatannya wajahnya ceria. Permisi ya Pak Heri, saya hendak membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Heri. Di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Heri. Ya. Bagaimana? Apakah saya dapat membantu Pak Heri? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dalam kegiatan coaching. Ya, baik Pak Heri. Saya akan mendukung Pak Heri dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Pak Heri fokuskan ketika nanti Pak Heri melakukan observasi kali ini? Ya,
Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama melakukan coaching. Baik Pak Heri, sudah saya catat. Lalu menurut Pak Heri, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Heri dalam hal coaching ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot dan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid selama pembelajaran berlangsung. Oh, oke Pak Heri, saya paham. Lalu apa harapan Pak Heri dari observasi kita nanti? Ya, di sini saya berharap observasi ini nantinya akan memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika proses coaching. Ya, sama Pak Heri silakan nanti Pak Heri melakukan coaching dengan siapa ini tadi nanti Pak Heri? Dengan Bu Karin. Ya, sudah begitu Pak Heri. Selamat nanti semoga semuanya sesuai dengan harapan Pak Heri. Ya, terima kasih. Pagi Bu Karin. Pagi Pak Heri. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya duduk sini? Boleh, boleh, Ya. silakan. Kemarin Bu Karin chat saya ke WA ya, kok sepertinya prakatanya itu agak bingung gitu. Iya Pak, kemarin saya chatnya dengan Bu Karin ada waktu sekarang? Apa tidak ada jam mengajar? ada Pak, masih saya ada waktu untuk sekarang. Baik, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Iya. Akhir-akhir ini saya memperhatikan Bu Karin sepertinya tidak bersemangat, kurang greget. Ada apa ya yang mengganggu pikiran Bu Karin hingga sampai saat ini masih terasa agak galau? Ya, jadi gini Pak, kebetulan ada satu kelas yang saya ajar itu. Nah, saya kan sudah mencoba untuk menyinkronkan antara keinginan kurikulum, bahwasanya pembelajaran itu memang melalui website seperti itu kan Pak sepenuhnya. Nah, di situ tapi saya merasa siswa itu kurang aktif gitu loh Pak dalam mengikutinya. Padahal di situ saya melihat potensi mereka itu ya tiap harinya pegang HP, kemudian ada fasilitas laptop, seperti itu Pak. Seperti itu ternyata. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Karin? Mungkin menemukan solusi ya Pak, terkait mungkin nanti ada pengelolaan pembelajaran yang lebih baik lagi dalam hal menggunakan fasilitas teknologi itu tadi. Ya. Lalu apa ya yang menjadi tujuan akhir dari obrolan hari ini? Saya bisa mungkin menemukan solusi yang baik untuk anak-anak, mungkin nanti gimana caranya mengelola entah itu susunan dari materi yang di website itu harusnya seperti apa, mungkin seperti itu Pak. Iya. Ya, bisa coba diceritakan kepada saya apa yang sekarang Anda rasakan saat ini? Kalau yang saya rasakan sih gimana ya Pak, ya kurang lebih seperti tadi sih Pak, cuman ya memang sudah mengoptimalkan semua fasilitas, kemudian memang tuntutan juga melalui website itu tadi. Ya kadang itu memang untuk membangun rasa anak-anak untuk belajar secara mandirinya itu yang masih belum tersampaikan dengan baik gitu. Terus sekarang apa yang membuat Bu Karin merasa kurang bersemangat untuk hal ini? Ya jadi apa yang diharapkan dari proses pembelajaran itu yang memang untuk meningkatkan kemandiriannya itu masih belum saya bisa
munculkan gitu loh dalam diri anak-anak seperti itu. Baiklah. Saya mengerti tentang maksud ini. Sekarang coba Bu Karin jelaskan dulu bagaimana kira-kira proses pembelajaran yang berlangsung ketika Bu Karin berada di kelas tersebut. Kalau mungkin di awal ya menyampaikan sesuai dengan present dari modul yang ada ya Pak ya, dari RPP yang dibuat, kemudian nanti di rumah belajar itu sudah ada runtutannya, jadi capaian pembelajarannya seperti apa, terus kemudian ada pertanyaan pemantik itu nanti kita isi bersama-sama, kemudian ada materi juga yang saya share itu dibahas singkat juga sudah, kemudian ada penugasan dan proyek entah itu formatif maupun sumatifnya juga ada di situ. Iya. Sekarang menurut Bu Karin, salahnya dalam proses ini apa yang kurang misalnya? Mungkin dalam hal ini anak tidak serta-merta harus kita percayakan sepenuhnya dulu untuk mandiri ya Pak ya. Mungkin memang perlu pembiasaan di awal ya memang dilakukan secara bersama-sama, mungkin seperti itu dulu. Oh, seperti itu. Baiklah, saya ingin tahu sekarang apa yang selama ini sudah pernah Bu Karin lakukan untuk bisa membuat murid-murid bersemangat, mungkin dalam kelas Bu Karin tersebut. Nah, untuk saat ini biasanya ketika memang selesai dari materinya, anak-anak diupayakan melakukan present, seperti itu. Iya. Present, kalau memang nanti ada kerja tim ya, paling tidak ada yel-yel penyemangat atau speaking dari masing-masing timnya, seperti itu, baru mereka mempresentkan hasilnya secara nggak langsung, nanti proses otomatisnya mereka harus mengerjakan meskipun dalam kurun waktu itu tidak tercapai maksimal pengerjaannya seperti itu. Nah, untuk proses tersebut, apakah ini berlangsung setiap hari atau pada hari-hari tertentu melakukan seperti ice breaking dan lain sebagainya? Mungkin nanti ketika materinya selesai ya Pak, kalau memang saya materinya itu bisa sampai beberapa kali pertemuan baru nanti bisa selesai untuk anak-anak present, menampilkan hasilnya seperti itu. Super sekali. Nah, kalau boleh tahu dan mungkin saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah begitu menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Karin merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Karin sudah tahu kan yang menjadi penyebab turunnya semangat anak-anak dalam mengikuti pengajaran itu apa saja. Terus ada lagi, menurut Bu Karin ada hal yang menyebabkan kurang bersemangat dalam mengajar. Apa ya Pak? Mungkin ketika memang sudah full seharian, terus ketika jam-jam terakhir atau seperti apa ya, kadang kita mulai agak capek atau gimana, mungkin seperti itu. Nah, sekarang untuk selanjutnya, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Anda lakukan dari beberapa penjelasan Bu Karin tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Karin perbaiki? Ya, kebetulan kan saya dapat pembelajaran dari guru penggerak ya Pak. Mungkin dari rencana pembelajaran saya akan memasukkan KSE, kompetensi sosial emosional itu ya, untuk lebih pengembangan pembelajaran saya seperti itu. Hebat sekali, super sekali Bu Karin. Makasih banget. Sekarang kira-kira apa prioritas Anda setelah ini? Mungkin nanti saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya seperti itu Pak, untuk persiapan berikutnya. Berarti sudah tepat sekali ya. Terus ada hal lain nggak yang mungkin ingin Bu Karin lakukan untuk membuat anak-anak lebih greget lagi dalam pembelajaran?
Nantinya mungkin saya akan melakukan refleksi lebih dalam lagi untuk menggali sebenarnya apa yang mereka rasakan di saat setelah pembelajaran, mungkin seperti itu. Itu. Ibu bisa mencoba itu, tapi namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Baik, Pak. Ya. Nah, Bu Karin, kapan kira-kira akan memulai memperbaiki suasana hati dan semangat dalam diri Bu Karin? Serta kapan akan dimulainya teknik stop pada pembelajaran anak-anak? Karena memang ini akhir semester, Pak, ya, minggu depan sudah PAS, mungkin nanti saya akan mempersiapkan 1 bulan lagi ketika memasuki semester 2, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Karin dalam proses perbaikan suasana hati? Biar ketika masuk kelas merasa bersemangat dan lain sebagainya. Mungkin nanti dari teman-teman maupun dari siswa-siswa terkait dengan beberapa kali ice breaking yang mereka bawakan itu terkadang memang sudah membuat saya bersemangat gitu loh, karena memang dari hati anak-anak itu juga seperti itu, Pak. Sudah bagus sekali itu ya. Bu Karin, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Karin gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar, yang nantinya juga akan berdampak pada semangat di kelas Bu Karin yang diampunya. Ya, mungkin komitmennya ya itu tadi, Pak, ya. 1, memperbaiki RPP saya, kemudian kedua nanti terkait dengan refleksi kepada siswa lebih dalam lagi, kemudian sama terkait dengan emosional siswa ya, seperti itu. Oh, nah itu kan sudah sangat bagus sekali itu, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Karin pasti bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita, generasi penerus bangsa kita. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Minggu depan kita akan ngobrol lagi untuk membahas tentang keberhasilan strategi yang Anda tanamkan pada kelas tersebut. Yang sudah mau kembali ya sudah, Bu, kita udah bel berbunyi. Nggih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Eri. Terus kita kembali ke kelas juga. Nggih, terima kasih banyak Pak Eri atas obrolan kita hari ini dan sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Nggih, terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Saya sudah menyediakan waktu untuk bersedia saya observasi. Nah, sekarang yang ingin saya bahas di sini adalah hasil observasi yang telah sesi coaching Pak Heri tadi lakukan. Bagaimana Pak Heri menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada sesi coaching tadi. Saya merasa bahwa saya di sini telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Pak Heri merasa seperti itu? Karena di sini saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dan juga bisa dipahami. Boleh saya berbagi dari pengamatan saya ya Pak Heri ya? Ya, silakan. Dari tadi sesi coaching tadi, Pak Heri telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sekali Pak Heri, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Heri? Di sini saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya, tapi di sini Pak Heri ada beberapa aspek-aspek ya yang masih harus kita tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi
Saya perhatikan saat Pak Heri tadi menggali alasan mengapa Bu Karin tidak bersemangat tadi. Jadi Pak Heri sudah benar sekali menggali jawaban dari Bu Karin. Bisa juga Pak Heri menggali lebih rinci lagi apa alasan dari Bu Karin terjadi tidak semangat itu tadi dalam pembelajaran. Bagaimana menurut pandangan Pak Heri? Oh iya, benar. Saya mengerti, saya akan mencoba berusaha lebih baik untuk meningkatkan lagi teknik bertanya saya yang mungkin berbobot dan juga mudah dipahami. Ya, dari hasil diskusi kita ini tadi Pak ya, Ya. langkah konkret apa yang nantinya Pak Heri ambil untuk meningkatkan performa coaching tadi? Ya, di sini saya berencana untuk melakukan latihan lebih sering, lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang bisa lebih berbobot agar bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Itu sangat baik sekali Pak Heri. Saya akan mencatat hasil observasi kali ini ke dalam form supervisi akademik. Ya. Terakhir Pak Heri yang Ya. saya ingin ketahui, apa yang telah Pak Heri peroleh dari proses ini Pak Heri? Di sini saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya terima kasih sudah memberikan umpan balik yang sangat bagus. Baik Pak Heri, sama-sama. Semoga dari hasil coaching ini tadi akan lebih baik lagi ke depannya. Ya, Terima kasih terima Pak kasih. Heri. Oke, selamat pagi Bu Lala. Pagi Bu Sari. Iya, senang sekali bisa ketemu Bu Lala pagi ini. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Iya. Sari. Ibu, ini saya mau ngobrol sebentar terkait dengan ini keterampilan observasi tentang keterampilan coaching yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Ibu? Ya. Apakah saya bisa membantu? Iya Bu Sari. Sini saya nanti permisi ya Bu Sari. Saya Iya. menginginkan Bu Sari membantu saya Siap. untuk nantinya ketika saya melakukan coaching, saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika sesi coaching nanti. Ya, berarti ada di dua area itu ya Bu ya? Iya, Bagaimana Bu Sari. Ibu bisa menjadi seorang pendengar yang aktif dan bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Ya, ini sudah saya catat. Lalu menurut Bu Lala sejauh mana sih tingkat kemampuannya Bu Lala dalam coaching? Jadi menurut Bu Lala saat ini sebelum melakukan coaching ini kemampuan Ibu itu sampai sejauh mana Bu? Iya, saya percaya nantinya saya ini dapat ketika nantinya coaching itu nanti bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika sesi coaching nanti. Baik Ibu. Nah, ini sudah saya catat juga. Jadi sekarang kita tinggal menunggu untuk proses coaching yang akan dilakukan Bu Lala dengan siapa Bu nanti? Dengan untuk Pak Heri, Pak. Dengan Bapak Heri. Ya. Semoga bisa berjalan lancar dan bisa terwujud apa yang sudah menjadi target pengembangannya Bu Lala di mendengar aktif dan di memberikan pertanyaan secara berbobot. Ya, begitu ya Bu Lala. Ya, terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Iya, permisi Bu Lala, mungkin saya bisa minta waktunya sebentar. Monggo silakan Pak. Oh iya Bu. Ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran yang saya rasakan itu
resah dan gelisah dengan pembelajaran saya. Waduh, Pak Heri sepertinya hal yang penting nih. Apa yang membuat Pak Heri resah, Pak Heri? Iya, Bu. Di sini ketika pembelajaran saya itu ada beberapa siswa minta izin ke toilet, terus setelah sampai pembelajaran saya itu tidak kembali. Oh, berarti itu yang menjadi Pak Heri resah. Iya. Yang itulah membuat saya resah dan saya di sini membutuhkan teman untuk bisa saling sharing, bertukar pikiran agar bisa membuat solusi ini apa. Kenapa kok yang saya rasakan di kelas itu sangat berbeda sekali. Minta izin keluar, tetapi sampai jam pembelajaran selesai itu belum kembali. Seperti itu. Ya, Pak Heri tepat sekali ya, ingin bertemu dengan saya dengan tujuan seperti ini ya. Berarti tujuan kita hari ini jenengan bertemu dengan saya ini mencari solusi ya Pak ya, mencari solusi yang menyebabkan kegelisahan, keresahan Pak Heri ketika pembelajaran. Iya Bu, tepat sekali. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Heri, apa sebenarnya yang terjadi ketika pembelajaran ketika Pak Heri di kelas tersebut? Nah, pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran di kelas khususnya, biasanya di lapangan sama di kelas, saya memperhatikan dan ketika saya tunjuk untuk mempraktekkan di depan sebagai contoh, mereka tidak bisa. Dan di situ saya sering juga memarahi murid tersebut. Kenapa kamu kok nggak bisa mempraktekkan? Padahal yang kamu praktekkan itu mudah. Yang biasa kamu lakukan sehari-hari. Ada lagi Pak Eri? Oh iya ada. Setelah kejadian itu akhirnya saya menunjuk murid yang mampu dan yang setiap kali saya demonstrasi di kelas itu memperhatikan. Yang pastinya bisa menurut dengan saya, yang bisa melakukan kegiatan pada materi saya. Contohnya seperti mempraktekkan sesuatu gerakan. Ya. Oh, seperti itu ya Pak Heri. Terus bagaimana dengan murid yang lain Pak Heri? Apa yang mereka lakukan? Iya, yang jelas di situ mereka ramai di dalam pembelajaran. Terkadang juga ya seperti tadi yang sudah depan saya katakan, mereka minta izin. Setelah itu beberapa selang waktu pembelajaran selesai itu baru mereka kembali ke kelas. Dan itu saya melihatnya ketika saya keluar dari kelas, mereka baru masuk kelas. Mungkin melihat di jendela atau bagaimana. Ya, ya Pak Heri. Di sini situasi seperti apa ya Pak yang Pak Heri inginkan? Ya utamanya di sini saya menginginkan ya pembelajaran yang nyaman dalam kelas saya, baik di materi maupun di praktek. Karena selama pembelajaran saya itu yang saya rasakan. Kemudian Pak Heri, untuk mencapai situasi tersebut, kekuatan apa yang Pak Heri miliki? Di sini saya sudah tepat waktu dalam pembelajaran ketika datang dan pulang, serta bisa mengondisikan murid di awal pembelajaran. Di situ juga awal pembelajaran menyenangkan, tapi di akhirnya itu yang agak membuat saya gelisah. Luar biasa Pak Heri. Kemudian peluang apa yang bisa Pak Heri ambil? Mungkin saya seharusnya memberi kesempatan diri untuk berkembang. Artinya pembelajaran yang saya lakukan bisa menggunakan media ajar yang lainnya. Tentunya yang menarik buat para murid. Misalkan memberi contoh lewat video atau mengarahkan lewat panduan suara. Mungkin bisa seperti itu. Ya, ya, super sekali Pak Heri pemikirannya. Ya, terima kasih. Dari skala 1 sampai 10 Pak Heri, di mana menurut Pak Heri posisi Pak Heri sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Di sini saya merasa sangat miris karena saya menilai diri saya sendiri itu
pada posisi 7. Dan tentunya saya ingin menuju ke level yang lebih baik. Ya kira-kira 8 sampai 9. Ya, ya. Dari semua yang sudah Pak Heri ceritakan nih ke saya, kira-kira rencana apa yang nantinya Pak Heri lakukan? Mungkin awalnya saya akan meminta refleksi dari para murid, tentunya tentang metode pembelajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di lapangan. Juga mungkin dari refleksi guru senior, mungkin bisa ketika lewat depan kelas memperhatikan cara mengajar saya ataupun tepat di lapangan, dan apa sih yang kurang atau tidak disukai dalam metode pembelajaran yang saya lakukan. Dan di situ tentunya saya bukan akan tapi harus memperbaiki metode pembelajaran saya lakukan, karena juga nanti kedepannya untuk kebaikan para murid, untuk masa depannya para murid juga. Ya, baik Pak Heri. Artinya Pak Heri sudah memiliki rencana untuk perbaikan diri, Pak Heri. Bagaimana dengan strategi yang untuk mencapainya, Pak Heri? Strategi apa yang untuk mencapai tersebut? Nah, di sini kemarin saya berangan-angan, berandai-andai yang akan saya lakukan itu perbaikan, memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan media ajar, selain hanya bercerita atau berceramah, juga saya mulai pembelajaran mungkin dari media sosial, seperti kan YouTube kan sudah banyak tentang materi-materi yang sudah saya ampuh. Nah, mungkin juga minta pendapat dari rekan yang sudah ahli pada bidangnya untuk multimedia, seperti membuat video pembelajaran tentang kelas, materi di kelas, dan juga khususnya di materi di lapangan, praktek di lapangan. Tepat sekali, Pak. Ada lagi, Pak? Pastinya ada, karena di sini saya merasa kurang sabar dalam menghadapi murid, karena kan dengan keunikan mereka masing-masing, saya akan berusaha lebih sabar lagi untuk menghadapi mereka. Karena apa? Murid beragam, beraneka ragam, dan juga saya harus bisa sabar dan telaten lagi karena usia anak-anak masih sekolah dasar. Iya ya. Dalam nantinya Pak Heri melaksanakan atau merencanakan aksi tersebut, kira-kira adakah hambatan yang nantinya Pak Heri hadapi? Saya merasa hambatannya itu di IT, karena di sini juga saya bisa tapi kurang menguasai dalam bidang misalkan seperti pembuatan video. Mungkin nanti saya akan meminta arahan dan bantuan dari rekan sekolah ini yang tentunya mahir dalam bidang IT. Iya. Baik Pak. Memang kolaborasi itu memang sangat penting Pak ya, dan memang sangat dibutuhkan untuk kita. Iya, tepat sekali. Baik Pak Heri, untuk mewujudkannya tentu kita membutuhkan komitmen. Di sini apa komitmen dari Pak Heri supaya nanti tahapan rencana yang sudah tersusun? Komitmen saya di sini adalah harus yakin bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dengan penuh kesadaran dan juga tanpa paksaan, karena untuk kedepannya juga harus lebih baik lagi. Bagus sekali Pak Heri. Untuk menjaga komitmen tersebut, siapa Pak Heri yang dapat membantu Pak Heri ketika menjaga komitmen tersebut? Tentunya juga semua yang ada di sekolah, warga sekolah, termasuk kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga termasuk para murid Anda juga. Ya, setuju Pak Heri. Pak Heri ini luar biasa. Semoga Pak Heri nantinya bisa mewujudkan rencana-rencana yang sudah dirancang oleh Pak Heri. Ya, terima kasih. Baik, dari sesi coaching ini Pak Heri, apa yang Pak Heri dapatkan? Di sini saya merasa mendapatkan banyak hal. Di antaranya yaitu pengelolaan kelas agar lebih menyenangkan dan juga melatih kesabaran,
termasuk juga pada media pembelajaran yang tidak monoton pada metode penceramah dan lain sebagainya. Baik Pak Heri, semoga tercapai apa yang sudah Pak Heri rencanakan. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Ya, sama-sama Pak Heri. Semoga prosesnya semakin baik dan menjadi lebih baik lagi Pak Heri. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sekarang saya mohon izin mau ke kelas dulu karena ada kelas lapangan. Nggih, Ya, matur nuwun. Ya, monggo silakan Pak Heri. Nggih. Selamat siang Bu Lala. Ya, siang Bu Sari. Ya, makasih loh Bu sudah menyediakan waktunya, bersedia saya observasi. Nah, sekarang kita mau ngobrolin hasil observasi ya Bu ya, yang telah saya lakukan di sesi coaching Ibu bersama coachingnya Ibu tadi Bapak Heri. Ya. Nah, pertanyaan pertama ini bagaimana Bu Lala menilai apa yang sudah Bu Lala lakukan tadi, proses coaching tadi, di kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Nggih. Bu Sari, saya merasakan Bu Sari yang tadi yang saya lakukan coaching tadi bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Nah, ini pasti ada alasannya Bu ya. Iya. Ibu menyampaikan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Ini kira-kira alasannya apa Bu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi. Iya. Nah, kemudian benar sekali apa yang Ibu sampaikan ya. Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah melakukan teknik mendengar aktif dan teknik mengajukan pertanyaan dengan baik. Nah, ini saya mau membagikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Silakan Bu Sari. Ya. Jadi saya tadi melihat bahwa Bu Lala sudah melakukan tahapan-tahapan coaching dengan sangat baik gitu ya, sesuai dengan standar yang kita sepakati bersama. Begitu ya Bu ya? Iya, saya senang mendengarnya Iya. Bu Sari. Mungkin Terima kasih. Iya, Iya. ini ada sedikit yang mungkin menjadi tambahan Bu, aspek yang masih perlu ditingkatkan. Jadi menurut saya tadi pada saat Ibu menggali alasan mengapa Bapak Heri menghadapi permasalahannya, ini mungkin bisa digali untuk mendapatkan solusi mungkin tidak hanya satu Bu, tapi ada beberapa begitu ya. Jadi hal tersebut akan memperkaya keterampilan Pak Heri juga untuk memperbaiki apa yang sudah beliau targetkan, seperti itu Ibu. Iya. Siap Nggih. Bu Sari. Terima kasih Baik. Bu Sari. Dari hasil diskusi kita ini Bu, langkah konkret apa yang akan Ibu Lala ambil untuk meningkatkan performa Bu Lala di area yang Ibu tuju tadi? Ya Bu Sari, saya berencana untuk melakukan terus latihan lebih sering Bu Sari dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus Seperti sekali itu. ya. Itu adalah langkah yang baik Ibu. Saya mencatat semua hasil observasi dari awal hingga terakhir ini ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, secara keseluruhan dari rangkaian proses ini apa yang Ibu dapatkan melalui proses ini? Ya, saya lebih merasa memahami Bu Sari di mana saya perlu berkembang. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bu Sari yang sudah membimbing dan memberikan umpan balik kepada saya dari coaching yang saya lakukan kepada Pak Heri. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Ibu. Jadi semoga melalui proses ini kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, Terima makasih kasih. Bu. Sama-sama. Saya undur diri dulu ya. Ya, Terima sama-sama. kasih.